Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 17 Februari 2023, teman-teman. Saya akan membahas beberapa saham yang masih melanjutkan kenaikannya. Ya, setelah dia melewati titik moving average 200. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman yang baru, tolong diperhatikan bahwa saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, banyak saham-saham yang sudah mencoba untuk naik ya. Beberapa masih belum mampu ngelewatin titik pentingnya, moving average 200. Beberapa masih mampu ya. Jadi saya akan berikan penjelasan dulu. Moving average 200. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah satu garis. Ini adalah moving average 200. Saya tebalkan. Saya sekarang akan pertebal saja. Biar teman-teman bisa ngelihat dengan jelas di manakah titik moving average 200. Saya beri tanda 3 ya. Ini ya teman-teman ya. Yang paling tebal ini adalah moving average 200. Nah, moving average 200 ini adalah fundamental line, teman-teman ya. Jadi ini titik penting. Ini sering digunakan oleh para fundamental analyst atau analis fundamental begitu. Mereka menggunakan satu indikator yang cukup simpel ini untuk melihat suatu saham itu sedang berada di area bullish, yaitu yang ada di atasnya, ataupun berada di bearish atau di bawahnya. Jadi kuncinya penting aja teman-teman, cukup perhatikan kalau saham itu selama dia bergerak masih berada di atas moving average 200, berarti dia masih berada di bullish area ya, bullish area. Dan selama dia masih mampu untuk mantul, jadi ketika turun seperti ini ternyata dia menjadikan EMA 200 menjadi support kemudian mantul lagi, maka bisa jadi the next-nya ketika dia akan sentuh di EMA 200 itu bisa menjadi supportnya. Begitu. Demikian pula ketika satu saham dia masih di bawah EMA 200 ya. Contohnya apa yang di bawah EMA 200? Coba kita lihat apakah masih, nah ini ya. Ini contohnya Penin Bank lah kita. Satu saham yang mana kalau tadi di EMA 200-nya ternyata mantul ya, kalau yang tadi sebelumnya kan di bawah di EMA 200-nya mantul, yaitu di auto tadi di EMA 200 mantul ke atas, maka EMA 200 itu bisa menjadi supportnya, itu bisa terjadi perulangan. Nah sebaliknya ketika suatu saham yang ketika sampai di EMA 200 ternyata dia dengan percaya diri candlenya adalah turun, maka teman-teman harus berhati-hati bahwa kemungkinan dia memang masih akan masuk ke bearish zone. Ini bisa kita lihat di Penin Bank ya. Penin Bank ini secara bentuk dia breakdown dari EMA 200 dan turun, nah terus kemudian rebound. Nah, reboundnya ini teman-teman harus perhatikan di EMA 200-nya ini mampu nggak dia melewati lagi atau enggak. Misalkan enggak itu begini ya. Ketika dia terjadi cross down EMA 200 begini, ya, ini yang ini EMA 200 ya, yang ini 200. Ya, ini penjelasan dulu EMA 200-nya. Ketika dia menembus ke bawah kemudian dia rebound ke atas, nih perhatikan apakah di 200 ini dia tidak mampu untuk masuk atau menembus ke atas sehingga akan terjadi seperti ini, maka ini EMA 200 masih mungkin menjadi resistannya ya. Jadi yang pertama ketika dia mantul dan ke atas dan ketika tembus. Yang kedua ketika, ya itu aja sih ya. Yang pertama ketika dia mantul EMA 200 menjadi support. Yang kedua ketika menembus EMA 200 ternyata nggak mantul maka jadi turun. Sehingga ketika dia rebound lagi EMA 200 nya itu menjadi resistan seperti kasus ini. Jadi satu saham kalau berada di atasnya EMA 200, di atas EMA 200 itu masih menjadi atau masih berada di area bullish area. Dan ketika dia berada di bawah EMA 200 itu berada di bearish area. Perlakuannya beda ya teman-teman, perlakuannya beda karena satu saham yang cenderung di atas EMA 200 itu dia akan cenderung untuk pergerakannya bagus begitu. Tetapi kalau satu saham yang breakdown di menembus EMA 200 dan kemudian ketika naik ternyata EMA 200 itu menjadi resistan, maka itu kecenderungannya dia adalah
kemungkinan masih turun, sehingga kalau teman-teman memegang posisi saham tersebut, pegang posisi pada saham tersebut harus lebih berhati-hati. Selain itu juga letaknya dari ini mesti perhatikan ya teman-teman, kecenderungan dari EMA 200 ini apakah mengarah ke atas atau mengarah ke bawah. Baik teman-teman, untuk bisa langsung praktek pada kesempatan kali ini saya akan langsung mencoba ke saham-saham aja ya teman-teman. Jadi selain praktek kita, selain teori yang udah saya sampaikan sekilas tadi, teman-teman juga bisa langsung mendapatkannya di saham-saham dan kita bisa langsung praktek ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama adalah Indosat ya. Indosat ini kemarin saya bahas ya, Oke, kita coba lihat dulu EMA 200 ya. Nah, Indosat teman-teman, dalam tren dia turun ini EMA 200 pertama mantul. Namun demikian di sini kalau kita lihat ini adalah dia sampai di 50 retracement-nya. Nah, ini kisarannya dia di 50 retracement-nya dia nggak kuat ya, jadi dia turun. Jadi ini turun, kemudian reboundnya di 50 retracement nggak kuat turun ya. Oke, itu ceritanya tentang Fibonacci. Nah, ini nggak kuat terus turun atau mantul turun di 50 retracement-nya. Memang di area ini adalah separuh dari trennya. Kalau teman-teman yang sudah bisa menggunakan Fibonacci udah tahu bahwa disitulah dia mantul turun. Nah, oke, dia turun dan mencoba atau menembus lagi di sini mantul dari EMA 200. Kemudian yang berikutnya di sini ternyata dia nggak mampu. Yang saya kasih warna merah ini ternyata dia tembus dari EMA 200 ya. EMA 200 dia tembus terus kemudian turun. Nah, turun. Nah, ketika dia sudah tembus EMA 200 ini, Indosat ini menjadikannya 5 atau EMA 200 ini menjadi ininya dia ya, resistan dia. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini di sini jadi resistan. Nah, berikutnya Indosat ini saat ini dia tepat di EMA 200-nya dan sekaligus 50 retracement. Jadi ini kunci penting. Ini kemarin saya bahas apakah Indosat ini bisa untuk naik lebih tinggi lagi seperti BRIS. Jadi kemarin teman-teman masih ingat ya di bahasan saya terkait BRIS, itu saya kaitkan dengan moving average 200 ya. Nah, kita lihat ketika dia menembus moving average 200 ini ada volumenya enggak ya, ada volume yang ngedorong dia enggak gitu. Nah, ini sebenarnya volumenya untuk Indosat ini kencang teman-teman. Jadi harapan saya hari Senin Indosat ini lanjut. Ya teman-teman, ini Indosat saya bahas kemarin ya. Kemarin itu saya bahas. Jadi jangan bilang kalau nggak dikasih tahu begitu, karena kemarin ini Indosat saya bahas secara pergerakan harganya naik, volumenya mendukung sehingga indikatornya oke ya, momentumnya bermain di atas 100 ya, momentumnya bermain di atas 100 di sini, MACD-nya juga oke ya. Ini Indosat. Oke, kita intip Indosatnya untuk asingnya. Asingnya masih net sell ya teman-teman, asingnya masih net sell. Ini sebagai gambaran saja bahwa asingnya memang masih net sell banyak. Tetapi kondisi asing yang net sell ini bukan artinya itu saham nggak bisa naik. Karena banyak juga saham yang net sell asing tapi dia bisa naik juga. Nah, kemudian kalau teman-teman masih belum puas, kita bisa menambahkan ADX indikator. Nah, indikatornya ini udah saya tandain kemarin ya teman-teman. Indikatornya ini udah saya tandain bahwa pergerakan dari Indosat ini jelas sekali dia keluar dari trend line yang saya bikin. Ini saya bikinkan di sini terjadi break trend line. Jadi memang Indosat ini selain kita lihat dari EMA 200, kita juga bisa lihat dari trend line-nya. Memang dia trend line break dulu baru kemudian mengejar menuju ke EMA 200-nya. Nah, kekuatan trennya kita bisa lihat memang Indosat muncul dari tanggal 10 Februari teman-teman. 10 Februari dia udah muncul powernya, arahnya bener dan powernya juga muncul. Nah, kemudian coba kita tengok kondisi dari hari ini, bukan asingnya, ini adalah komposisi seller dan buyernya. Bagaimana untuk Indosat ini adalah 55% pada posisi buyer atau buyernya menguasai 55%. Begitu ya teman-teman. Kemudian saham kedua kondisinya seperti ini. Saham kedua kondisinya kita lihat dulu secara trennya. Ini adalah tower ya teman-teman. Tower. Secara tren dia
sebentar. Ini memang belum benar. Ini kemungkinan kalau dari indikator ADX ini kemungkinan hari Senin baru nongol ya. Nongol konfirmasinya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan indikator ADX tentu bisa masuk lebih cepat, yaitu kalau teman-teman menggunakan polosan ya. Karena polosan dengan menggunakan Fibonacci seperti ini, maka teman-teman sudah bisa selangkah lebih cepat karena teman-teman tidak perlu menunggu yang adanya konfirmasi ya. Ya, tidak perlu menunggu yang adanya konfirmasi. Nah, ini baru saja dia keluar dari resistan pertama di 1100 ya teman-teman. 1195. Baru saja keluar. Nah, terkait dengan MA200 Pak. Terkait dengan MA200, oke saya tadi udah perbesar padahal. Terkait dengan MA200, sekarang MA200-nya dia di berapa? Nah, ini ternyata MA200-nya dia masih di bawah ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya walaupun dia MA200-nya itu masih di bawah, tetapi imbang ya teman-teman. Ini dia supportnya, candlenya, dan ini kira-kira resistannya. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia masih dalam fase konsol ya, bersekitaran di antara MA200-nya begitu. Jadi sementara kalau seperti ini kita lihat bahwa resistan atau tujuan dia adalah di MA200 di 1125, sekaligus ini merupakan 50 retracement untuk TOWR. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar untuk TOWR ini, kemungkinan memang di kisaran 50 retracement ini akan terjadi break yang cukup bagus nanti apabila memang sampai di situ. Karena ada 3 jenis break ya, yaitu break dari MA 200, moving average 200, kemudian 50 retracement, dan juga sekaligus tren lainnya. Bersamaannya ada 3 kejadian. Nah, TOWR 2 hari ini asingnya sudah mulai masuk ya teman-teman untuk TOWR. Dan sekarang kita lihat untuk kondisi ininya. Perlu nggak kita lihat ini? TOWR ya, nggak apa-apa, coba kita lihat. TOWR komposisinya adalah seperti ini teman-teman ya. 47% buyer, jadi 53% adalah sellernya ya, untuk dominasi buyer seller hari ini. Oke, kemudian teman-teman saham yang ketiga adalah LPPF ya. LPPF. Nah, LPPF ini kondisinya adalah dia sudah keluar dari EMA 200 ya, sudah oke lah, sudah keluar dari EMA 200. Terus kemudian saat ini dia sedang mencoba untuk melewati 50 retracement-nya dalam tren besar ya. Nah, tren besar yang mana Pak? Tren besar yang ini teman-teman. Tren besar yang ini ya, yang birunya besar ini adalah tren besar. Ketika saya tarik ternyata ini ada satu garis di mana ini menjadi resistan, dan terakhir juga menjadi resistan. Jadi saat ini memang titik pentingnya dari LPPF. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran weekly ya, supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Secara harga dia memang masih di bawah. Ada resistan kira-kira di 5.300, kemudian masih ada banyak ya. 5.300, 5.500, 5.450, 5.960, dan 6.600 ya. 6.600 itu adalah untuk LPPF. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Asingnya masih didominasi oleh asing kondisi net sell ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham Breeze. Itu kemarin udah saya bahas, ini updatean aja. Kita lihat dari weekly aja cantik teman-teman ini barang ya. Tapi jelas di weekly-nya ada 1707, tapi closingnya di 1715. Luar biasa, ini bagus ya untuk Breeze. Nah, Breeze ini juga dia ketika kita lihat dalam weekly-nya, ternyata ini adalah moving average weekly. Jadi powerful sekali memang ketika dia sampai di moving average 200 weekly, mantul teman-teman ya. Jadi ini moving average 200 ini dia sebagai supportnya dari Breeze ini. Kalau ininya gimana Pak? Kalau ininya belum kebentuk, data saya nggak begitu sebanyak itu di OLT saya. Nah, di daily-nya teman-teman masih ingat ya di video saya sebelumnya yang membahas tentang Breeze, bahwa mampukah Breeze untuk keluar dari titik ini ya. Ini sorry, saya jelaskan dulu. Titik ini kan yang saya ambil untuk referensi
apakah dia akan mampu break, teman-teman ya? Ternyata dia mampu break. Nah, konfirmasi break selain kita gunain. Nah, kalau yang ini teman-teman, kalau kita teruskan, sebenarnya ini terusan ini terjadi testing support di sini. Nah, testing support udah oke. Berikutnya dia lanjut naik di 1440. Nah, 1440 boleh kita tarik. Nah, inilah konfirmasi sebenarnya. Kalau teman-teman kemarin yang ngikutin video saya, udah saya sampaikan bahwa di 50 retracement sekaligus di EMA 200, ternyata kalau kita tambahin satu tren, ini juga terjadi penembusan tren di kisaran 1400. Dan teman-teman tentu masih ingat ya, bahasan video saya ini jauh lebih cepat dari cross up sinyalnya, karena saya menggunakan candlestick ya. Candlesticknya di sekitar hari kedua, itu di sekitar tanggal 13, sehari sebelum Valentine ya teman-teman. Itu dia cross up dan udah saya di tag. Nah, the nextnya gimana untuk Breeze? Breeze kemarin adalah laporan keuangannya bagus ya. Dan ini kalau kita lihat dalam weekly-nya, dia sebelumnya sempat tinggi. Saya sih cukup yakin bahwa secara teknikal ini bagus. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Namun demikian yang harus kita perhatikan adalah mungkin kenaikannya tidak langsung wus gitu langsung naik tinggi, tapi kemungkinan akan ada take profit dulu karena ini sudah beberapa hari naik ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan, walaupun memang suatu saham naik, tapi the best price ketika kita mau beli adalah ketika dia retracement ya teman-teman, karena bagaimanapun kondisi market itu kan nggak akan naik terus. Nah, kita lihat dalam 3 hari, dalam 6 hari bursa ini teman-teman, untuk Breeze ini asingnya juga sudah mulai besar. Saya akan jadikan ini sebagai porto utama ya untuk Breeze ya teman-teman, untuk mengisi porto saya, begitu maksud saya. Nah, kemudian kemarin saya bahas, sebenarnya saya bahas itu karena agro ini adalah sering ikut Breeze. Jadi ketika saya bahas Breeze, maka saya juga bahas agro. Gitu ya teman-teman, ketika saya bahas Breeze, saya juga bahas agro. Nah, kondisi agro hari ini juga lumayan dia bergeraknya ya. Kita lihat dulu untuk agro. Hari ini naik berapa persen? 2,7442. Sempat ke 450 teman-teman ya. Kita lihat kondisi asingnya sudah mulai masuk juga. Setelah berapa hari ini masih cukup net sell ya. Kemudian kita lihat dulu apanya ya. Kita lihat daily transaction-nya. Kita lihat di daily transaksinya memang ada peningkatan transaksi teman-teman. Volume transaksi membesar. Nah, kalau kita lihat dari chart seperti ini, sepertinya kok kurang menarik karena dia long downtrend banget ya. Long downtrend banget, tetapi nah kalau kita lihat dalam weekly-nya, ya kita ikutin aja dulu teman-teman ya, karena sebelum-sebelumnya juga dia sempat naik tapi koreksi begitu ya. Kemudian sempat naik, koreksi. Apakah dia bisa untuk naik setinggi dulu lagi? Karena dulu saya sempat profit besar dari agro, Breeze seperti itu. Terutama agro ya, karena untuk Breeze saya udah agak telat dulu belinya seperti itu. Ya kita pantau aja apakah kenaikan Breeze berkelanjutan, karena ini juga bisa men-trigger agro ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saham berikutnya adalah ini ya, AGII. Ini bahasan saya kemarin. AGII ini saya bahas ketika dia rebound dari supportnya ya, kira-kira di sini. Dan setelah dia naik sampai di kisaran 50 retracement-nya dia itu ternyata dia koreksi. Nah, 50 retracement-nya dia, 50 retracement lebih ya, dia koreksi, mulai lemah seperti itu dan mulai konsolidasi. Dan di titik ini sebenarnya merupakan moving average 200 ya. Jadi di 200 ini sepertinya dia masih menjadi resistan, sehingga dalam berapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari bursa ternyata dia masih naik turun di kisaran EMA 200. Dan saat ini dia bisa closing di atas EMA 200. Nah, apakah akan lanjut teman-teman? Nah, ini masih ada resistan ya. Resistan di 2177, 2213 begitu. Terus kemudian coba kita lihat AGII, kondisi asingnya selang-seling ya, selang-seling, kadang net sell, kadang net buy begitu. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi tren dari AGII. Secara volume memang volumenya tidak ada yang signifikan teman-teman, sehingga indikatornya juga di situ-situ aja karena volumenya tidak ada yang signifikan. Secara ADX dia sempat membaik kemarin tapi terus terjadi penurunan tren. Sebenarnya sebenarnya AGII ini kalau kita lihat di warna ini ada hijau,
ada biru, ada hijau, ada merah. Artinya sebenarnya pergerakannya cukup menarik ya. Menarik itu adalah ketika terjadi birunya nongol seperti ini, hijaunya di bawah dan merahnya nongol. Ini berarti naik dengan tren yang sangat kuat. Nah, kenaikan di sini beda ya teman-teman. Kenaikan di sini beda karena ketika di sini ini indikatornya menunjukkan kekuatan tren yang jauh lebih kuat daripada sekarang. Begitu ya. Oke, itu adalah saham ke-6. Nah, berikutnya adalah IMAS teman-teman. Ini adalah saham ke-7 untuk IMAS. Kita lihat dulu. Kondisinya adalah IMAS ini adalah sudah hari ketiga dia rebound dari retracement-nya dia. Nah, ini gambarnya masih sama. Kemarin ketika dia naik retracement sampai di kisaran 50 baru rebound. Retracement baru rebound lagi begitu ya. Nah, kita lihat dia itu terkoreksinya itu kembali ke supportnya lama di 912, baru hari ini juga testing resistan. Nah, ini sebenarnya dari pergerakan ini kita bisa ngelihat bahwa untuk IMAS ini hitungannya cukup ngeyel ya, karena dia mencoba untuk testing resistannya lagi. Weekly-nya bagaimana? Nah, mungkin weekly-nya akan memberikan gambaran kepada teman-teman yang lebih detail. Nah, di weekly-nya ini saya nggak mengambil tren yang sangat besar, enggak. Saya cukup dari tren ini aja. Saya akan tambahkan 78. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman dia ada weekly ya. Ada resistan yang penting di 1070, kemudian ada di 1180 untuk IMAS. IMAS ya, IMAS. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi asingnya kecil ya. Mungkin untuk kondisi asingnya kita skip aja, baru kita mungkin perlu lihat ADX-nya. Nah, untuk ADX-nya dia memang oke ya. Memang dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 27 Januari itu dia oke. Jadi mungkin kita lihat aja dulu. Patokan kita sementara menggunakan weekly-nya ya. Weekly-nya karena di weekly-nya ini memang masih lebar dia resistan-resistannya. Di mana saja Pak resistannya? Tadi udah saya jelaskan di weekly-nya ya teman-teman. Di weekly-nya oke, saya kembalikan ke polosan supaya bisa lebih jelas. Di weekly-nya ada resistan sekarang di 1035 ya. 1035, 1110, 1270 ya untuk IMAS. Nah, membahas IMAS itu biasanya saya juga sertakan IMJS teman-teman ya. IMJS bagaimana Pak kondisinya? IMJS hari ini bergerak ya. Nah, IMJS ini dia masih menjadikan MA 200-nya sebagai resistan ya. 1, tidak mampu balik ya. 2, tidak mampu balik juga. 4, tidak mampu balik juga. Nah, ini adalah yang kelima. Kondisinya apakah beda? Kita lihat volumenya hari ini. Hari ini volumenya ya ada tapi belum begitu kencang. Bagusnya kalau volumenya itu naik dan naik, itu mungkin akan membuat IMJS ini bisa bergerak lebih kencang lagi. Secara tren bagaimana Pak? Secara tren udah mulai bener ya sejak tanggal 7 Februari teman-teman ya. 7 Februari itu dia udah mulai bener ya. Arah pergerakan trennya sudah mulai bener dari 7 Februari. Kemudian saham auto teman-teman ya. Auto itu kemarin saya bahas ya. Karena dia naik dari ini, dari cross up MA35 ya. Terus kemudian kita coba tarik, terjadi penembusan tren. Boleh bisa kita gunain ini atau di atasnya juga boleh. Jadi memang dia cross up MA35 dan juga penembusan tren. Kemarin mampu lewat 23,6 retracement. Hari ini itu 38 nggak mampu, 1428 ya teman-teman. Hampir sampai di 1460. 1460 itu merupakan 50 retracement. Nah, ini barang sudah berada di atas MA 200 ya teman-teman. Sudah berada di MA 200. Jadi cara pergerakan menurut saya sih harusnya lebih berani ya. Ini kondisi asingnya juga turun-turun net sell. Terus hari ini baru mulai net buy. Mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk 10 saham yang udah saya bahas tadi ya. Jadi 10 saham yang saya bahas sebagian adalah masih di bawah MA 200, sebagian sudah cross, sebagian mau cross dan sebagian jauh di atas MA 200.
Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.